menyaksikan lintas Bandung sepekan. Ya pemirsa, Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan serta Sekretaris Daerah menyambut kedatangan tim visitasi Kementerian Kesehatan RI yang akan melakukan survei lapangan secara langsung di RSUD Hasan Basri, Kandangan, termasuk melihat dan mengukur kelayakan sesuai standarisasi dan parameter yang telah ditetapkan. Berikut informasinya kami hadirkan untuk Anda. Visitasi tim Kementerian Kesehatan RI di RSUD Hasan Basri ini hanya berlangsung 1 hari. Tugasnya melakukan survei dan peninjauan langsung ke beberapa fasilitas di bidang pendidikan yang ada di rumah sakit tersebut, termasuk melihat dan mengukur kelayakan sesuai standarisasi dan parameter yang telah ditetapkan. Ketua Koordinator Bidang Pendidikan RSUD Hasan Basri Kandangan, Dr. Hajah Masniah menyebut, untuk proses RSUD ini menjadi rumah sakit pendidikan memerlukan waktu cukup panjang. Langkah dan upaya yang dilakukan memang sudah cukup lama, sejak tahun 2016. Keinginan kuat Bupati untuk menjadikan rumah sakit ini sebagai fasilitas pelayanan kesehatan juga bisa dijadikan rumah sakit syariah, pendidikan dan penelitian bagi tenaga dokter dan praktisi kesehatan. Dikatakan Masniah, langkah prosedural untuk mencapai status ini juga sudah dilaksanakan. Tahun 2017 dilakukan in-house training. Tahun 2019 juga telah dilakukan visitasi oleh Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin bersama Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Langkah selanjutnya kemudian terhenti akibat pandemi COVID-19 sehingga tertunda sampai tahun 2022 ini. Sementara itu Bupati Ahmad Fikri menyatakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berupaya dengan kemampuan yang ada agar rumah sakit ini bisa terus tumbuh dan berkembang sehingga bisa sejajar dengan rumah sakit yang sudah lebih dulu maju. Memang rumah sakit daerah berkesan menyandang sebuah nama besar, Hasan Basri pejuang Hulu Sungai Selatan, pejuang Kalimantan juga, dan dia adalah pahlawan nasional. Dan dia juga adalah rektor pertama untuk semua kuat. Jadi orang dekan kedokteran jangan tabu-tabu. Pernah jadi rektor dia Hasan Basri ini. Jadi perlu mengenal sejarah, jangan pernah lupakan sejarah. Dengan nama Hasan Basri siapa sih? Ini pahlawan nasional. Beliau adalah proklamator yang menyatakan Kalimantan Selatan tetap dalam bingkai negara kesatuan Indonesia. Di Jawa orang Inggris, di sini tidak. Ini penting sekali. Jangan disebut siapa sih Hasan Basri. Dia adalah pahlawan nasional, fotonya. Buktinya di Lambung Mangkurat. Dan orang tentang sejarah. Dia adalah rektor pertama di WLA. Jadi kayak Barat, nama besar ini harus kita support bersama. Sehingga rumah sakit Hasan Basri betul-betul menjadi rumah sakit yang terus tumbuh berkembang maju. Abdiansyah Kandangan melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, hampir 2 minggu usai adanya aturan pelonggaran kewajiban bermasker, kini sebagian masyarakat Banjarmasin sudah terbiasa tidak menggunakannya lagi, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Warga Banjarmasin mulai terbiasa tidak lagi mengenakan masker di tempat terbuka, seperti saat berolahraga di kampus Universitas Lambung Mangkurat, Jalan Brigadir Jenderal Hasan Basri, Ahad 29 Mei 2022. Hal ini seiring keluarnya kebijakan pelonggaran kewajiban bermasker dari Presiden Republik Indonesia usai melandainya kasus COVID-19. Tanggapannya sih cukup baik lah, karena sudah agak mendingan lah kan, pandemi kita sudah hidup normal kayak gitu kan, endemi kah namanya kan kayak gitu. Nah jadi sudah bersahabat gitu sama pandemi. Sekaligus kalau udah ada pelonggaran seperti ini kan orang sering juga olahraga. Nah itu juga membuat orang imun lebih baik kan kayak gitu untuk orang olahraga. Adanya aturan baru tersebut turut disambut syukur masyarakat karena merasa lebih enak beraktivitas tanpa masker di luar ruangan, seperti saat bermain bersama anak di lingkungan salah satu kampus terbaik di Pulau Kalimantan ini. Menurut kita sih lumayan lebih mengenakan lah istilahnya dalam beraktivitas. Karena masker itu kadang ya sebagian masyarakat masih risih untuk menggunakan masker. Apalagi kalau kita lihat kan tingkat COVID sendiri sudah jauh lebih menurun. Bahkan di Rumah Sakit Ulin sendiri kita pernah cek sudah kosong itu, kosongin COVID. Jadi ya bahkan pemerintah dengan adanya statement Pak Jokowi kan sudah boleh
tempat umum untuk tidak menggunakan masker. Walau sudah banyak yang tidak lagi bermasker, masih ada warga yang tetap mengenakannya karena sudah terbiasa 2 tahun menerapkan protokol kesehatan guna pencegahan dari hal yang tidak diinginkan. Memang sering pakai masker, udah terbiasa pakai masker. Pelonggaran masker alhamdulillah ya, karena kita bisa sosialisasi dengan warga sekitar. Jadi kalau kita mau jalan-jalan, mau olahraga itu enak aja. Jadi tidak ada batasan lagi. Kampus ULM di Banjarmasin terbilang menjadi salah satu destinasi favorit warga berekreasi di akhir pekan. Dengan suasananya yang asri, sehingga menunjang kualitas perkuliahan untuk mencetak lulusan terbaik bagi kemajuan pembangunan Indonesia. Ahmad Makfur, Banjar TV. Pemirsa, saat ini ada 60 orang yang dirawat di rumah singgah, namun karena keterbatasan sel ruangan, perlu dukungan Komisi 4 DPRD Banjarmasin untuk menambah sel ruangan kesehatan di rumah singgah. Dengan pembangunan dan penambahan bangunan di rumah singgah ini, kedepannya bisa juga dimanfaatkan bagi lansia terlantar dan penyandang disabilitas yang membutuhkan. Pemko Banjarmasin melalui Dinas Sosial terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sesuai tupoksinya, Dinas Sosial memiliki rumah singgah berlokasi di Jalan Gubernur Subarjo, Banjarmasin Selatan. Ternyata juga dimanfaatkan untuk menampung orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), menyusul berhasil diamankan pihak Satpol PP dan lainnya. Ketika ditanyakan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Doli Syahbana, saat ini ada 60 orang yang dirawat di rumah singgah. Namun karena keterbatasan sel ruangan, perlu dukungan Komisi 4 DPRD Banjarmasin untuk menambah sel ruangan kesehatan di rumah singgah. Kita menampung anak gepeng juga kadang bisa, karena gepeng ini bakal. Kadang-kadang jurujinya dipaculnya, dihancurnya, kemudian gelandangan seperti itu. Jadi kita yang ada di rumah singgah ini adalah orang-orang yang punya gangguan jiwa, yang tidak berpikir untuk kabur seperti itu Pak ulang. Jadi kami untuk sementara itu yang 60 orang yang kami tampung, tapi berharap dari dukungan Komisi 4 kami akan membangun shelter untuk orang lansia, anak terlantar, dan disabilitas yang perlu bantuan. Harapannya dengan pembangunan dan penambahan bangunan di rumah singgah ini, kedepannya bisa juga dimanfaatkan bagi lansia terlantar dan penyandang disabilitas yang membutuhkan. Murtasyah, Banjar TV. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno Jumat pagi mengunjungi kawasan Desa Wisata Kubah Basirih, Banjarmasin. Kedatangannya ini terkait masuknya kawasan wisata religi di kawasan Banjarmasin Barat ini dalam nominasi 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Sementara itu, pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen terus mengembangkan kawasan Kubah Basirih sehingga menjadi salah satu tujuan destinasi wisata religi di Indonesia. Kedatangan Sandiaga Uno ke Kubah Basirih dengan speedboat tersebut disambut atraksi para acil pasar terapung serta para anggota BPK. Setibanya di dermaga, Sandi disambut oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina bersama jajaran Forkopimda Pemko Banjarmasin dengan kesenian Sinoman Hadra. Kedatangan Sandi ke Kubah Basirih tak lain karena kawasan ini masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata 2022 sebagai salah satu program pengembangan kepariwisataan Indonesia yang sedang digalakkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Program ini diharapkan mampu mewujudkan visi Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.
penting, Sandi berpesan kepada wisatawan jangan hanya sekedar berwisata religi atau jalan-jalan semata, melainkan memborong produk UMKM lokal sebagai salah satu ujung tombak ekonomi rakyat. Jadi kalau pariwisata ke desa wisata Kubah Basiri jangan hanya rohani, rombongan hanya lihat-lihat, atau rohasa, rombongan hanya salawatan, tapi harus rojali, membeli produk-produk kreatif milik para ekonomi lokal yang ada di desa wisata Kubah Basiri. Dengan ini UMKM kita akan naik, berapa nasional bangga buatan Indonesia akan bergulir, dan kita akan bisa menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru dan berkualitas sama. Pada kesempatan tersebut, turut diserahkan piagam penghargaan dan sertifikat atas keberhasilan wisata religi Kubah Basiri masuk 50 besar ADWI 2022. Juga diserahkan tempat sampah untuk menunjang kebersihan pariwisata yang harus berstandar CHSE. Eko Anggoro, Banjar TV. Kehadiran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kewisata Religi Kubah Basiri Banjarmasin menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi pemerintah Kota Banjarmasin, terlebih kawasan ini masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Banyak masukan yang diberikan mantan Wagub DKI Jakarta tersebut, salah satunya ialah membuat homestay atau rumah wisata yang dapat dikelola masyarakat sekitar bagi wisatawan yang ingin menginap. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina siap menindaklanjutinya dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, sehingga Kubah Basiri menjadi salah satu tujuan wisata religi di Indonesia. Tadi banyak masukan sepertinya sambil jalan dari Pak Menteri, misalnya terkait dengan homestay atau yang beliau sebut sebagai rumah wisata ya, rumah wisata, kapal wisata, dan itu menarik sekali kata beliau, dan kami sudah sampaikan ini memang diprototip oleh pemerintah kota, tapi beliau ada saran bagus tadi, bagaimana kalau masyarakat yang ngelola. Jadi kalau misalnya masyarakat mau bikin, itu bisa juga. Dan beliau sudah berkomitmen tadi, insya Allah nanti akan dibantu untuk yang hunian ataupun juga rumah lanting sebagai tempat untuk para wisatawan misalnya ingin menginap, bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta, bisa dikerjasamakan juga dengan pihak perhotelan. Nah, itu usulan bagus dari beliau dan insya Allah coba kami inisiasi nanti. Kemudian ini terus menerus penilaiannya sampai bulan September ya. September nanti puncaknya akan diberikan anugerah Desa Wisata Indonesia. Doakan mudah-mudahan Kubah Basiri ini tetap masuk dalam nominasi dan mudah-mudahan nanti paling tidak masuk 10 besar lagi ya, untuk bisa menjadi salah satu tujuan wisata religi di Indonesia. Tak kalah penting, Ibnu menambahkan kawasan ini ditantang Mas Menteri untuk menjadi wisata halal Indonesia dengan segala ragam produk UMKM lokal yang melibatkan Pok Darwis. Selain itu, aspek kebersihan, kesehatan, keselamatan hingga lingkungan harus tetap terjaga karena sesuai arahan Menteri, tempat wisata harus memiliki keunikan masing-masing, namun kebersihan menjadi aspek pertama yang harus diperhatikan. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lintas Bandung Sepekan. Usai jeda berikut kami hadirkan informasi UPTD Taman Budaya Provinsi Kalsel gelar program ragam pesona budaya Banjar.